kita masuk kepada bab yang baru. Babnya babu nawaqidil wudu'i. Bab yang membatalkan wudu. Sebagaimana biasanya kita merinci satu persatu. An Anas bin Malikin an huruf jar. Masuknya ke isim jumlahnya lebih dari 9. Anasin majrur oleh an, alamat majurnya kasroh, ibni menjadi badal dari anasin. Badal diterjemahkan yaitu. Jadi barisnya tergantung mubdal. Kalau anasin ibni, anasan ibna, anasun ibnu. Sekaligus mudhof, malikin juga mudhof ilaih. Radiyallahu anhu, radiya fiilnya fiil madi, madinya madi maklum. Allahu fa'il, isim yang marfu terletak setelah fiil maklum. Bila kamu mendapati isim yang marfu terletak setelah fiil maklum, pastikan fa'il. Fa'il itu pelaku. Anhu, an huruf jar bersambung dengan domir huwa jadi hu. Jumlahnya menjadi maf'ulun bih. Jumlah jar majrur menjadi maf'ulun bih. Qala, siapa yang berkata? Qala huwa, fa'ilna mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada Anas bin Malik. Ruju'ud domir ila al-aqrabil madkur, mengembalikan domir kepada yang terdekat. Qala adalah fi'il madi maklum. Asalnya qala, wajahnya wajan fa'ala. Kenapa jadi qala yang asalnya qala? Ida taharrokat wawun wan pataha maqoblaha ulibat alipan. Bila ada wawu berharokat sebelumnya berbaris patah, maka wawu ditukar kepada alif. Jadilah qola. Bila diilal qola asluhu qola ala wajnin fa'ala ulibatil wawu alifan litaharrukiha wan pitahi maqoblaha fasoro qola. Nanti ada tasrifannya lengkap ya. Karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadirunal isa'a. Karena, nah ini fi'il madinakis. Sama asalnya karena juga kawana ala waznin fa'ala. Sama ditukarkan wawu kepada alif. Jadi bukan saja kola, karena yakunu, kola yakulu, khofa yakhupu ya. Karena ini adalah fungsinya tarpaul isma wa tansibul khobar. Lahirlah isim karena khobar karena. Karena fi'lun madin nakis tarpaul isma wa tansibul khobar. Berarti ashabu Rasulullah menjadi isim kana. Ashabu Rasulillah menjadi isim kana. Ashabu Rasulillah, ashabu ismun kana wa huwa marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammah wa huwa mudhafun
Rasulullah hi mudhofun ilaih wa huwa majrurun wa alamatu jari al kasr. Ala ahdi ala huruf jar. Ahdi majur oleh ala sekaligus mudhof dan hi domir mutasil menjadi mudhof ilaih. Khobar dari ashabu Rasulillah adalah yantadirunal isaa. Khobarnya berupa khobar jumlah fi'liyah. Kayak dijumlahkeun nya. Wal jumlatu minal fili wa fa'ilihi fi mahali nasbin khobarun kana. Yantadiruna fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi thubutun nuni li annahu min af'alil khamsah wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahli raf'in fa'ilun. Jumlahkan wal jumlatu minal fili wa fa'ilihi fi mahli nasbin khobarun kana. Al-isa'a menjadi maf'ulun bih atau juga maf'ul bih karena menyangkut waktu. Hatta tahfiqo, hatta huruf nasab. Asana tahfiqu masuk huruf hatta, tahfiqo mansub. Fi'il mudhari. Maklum ru'usuhum menjadi fa'il. Ru'usuhum fa'il dari tahfiqo, mufradna ra'sun. Ra'sun jamaknya ru'usun, pakai dhamir ru'usuhum. Summa yusalluna, summa atap kepada yantadiruna. Jadi summa yusalluna itu diatapkan kepada yantadirun karena summa itu huruf atop. Huruf atop inpisal, bisa terpisah. Wala yatawadduuna juga wawu atap, ya, diatapkan kepada sebelumnya yantadiruna. Wawunya fa'il sama ya, itu fa'il wawunya. Ahrojahu, ahroja fi'ilhu maf'ulun bih Abu Dawud fa'il wa sahhahu wawunya wawu atap diatapkan kepada ahroja, hu juga maf'ulun bih, fa'ilnya ad-darul qutni. Titik wa asluhu fi muslimin, wa asluhu mubtada fi muslimin khobar, jumlah jam majrur khobar jadi khobar mubtada. Itu alatnya ya, sepintas tuh. Sekarang isinya kita perhatikan bersama nih. An Anas bin Malikin, hadis lewat atau melalui Anas bin Malik radhiyallahu an, qala ia berkata, karena ashabu Rasulillah, ada sahabat-sahabat Rasulullah, ini berbicara fakta, ala ahdihi di masa Nabi, yantadiruna mereka menunggu al-isya'a, sholat isya, hatta tahfiqo ru'usuhum, sampai lamanya menunggu termangguk-mangguk kepala mereka, nunutan merenya ya gitu. Summa yusalluna, kemudian mereka sholat, wala yatawadduuna, dan mereka tak berwudu. Hadis ini sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Imam Baihaqi, rijaluhu rijalus sahihi, rijal hadis ini adalah sahih. Qala Ibnu Hajarin, kata Ibnu Hajar juga sama, isnaduhu sahih, isnaduhu sahihun, sanadnya sahih.
hadis ini ditempatkan hadis pertama dalam nawaqidul wudu yang membatalkan kepada wudu, hal-hal yang membatalkan kepada wudu. Pertanyaannya, apakah ngantuk tidur ringan membatalkan kepada wudu? Itu pertanyaannya. Maka kita akan baca penjelasannya. Apa yang dapat kita ambil dari hadis yang kita baca di atas tadi? An-naumul yasiru minad jalisi la yunkidul wudu'a. Tidur yang ringan dari orang yang duduk, kan duduk, jadi tidur sambil duduk karena sedang menunggu isya. Jadi antara waktu maghrib ke isya ini sebetulnya cukup panjang juga, sampai mereka menunggu isya itu tidak mau keluar dari masjid karena ingin sholat isya langsung. Karena lamanya menunggu sampai mereka termangguk-mangguk nunutan. Apakah membatalkan wudu? Jawabannya tidak. Sebagaimana dalam hadis ini, yang tadirunal isya hatta tapi qaru'usuhum summa yusalluna wala yatawaddauna. Mereka setelah adzan isya bangun, kemudian sholat, mereka tidak berwudu lagi. Ini membuktikan tidur yang ringan, menunggu isya sampai termangguk-mangguk kepalanya tidak membatalkan wudu, kecuali ada yang meyakinkan ketika menunggu isya tersebut ternyata kentut, itu jelas batal. Bagaimana Ustadz yang tidurnya panjang dari mulai isya sampai subuh? Nah, itu mah disebut tidur yang sangat lama, wayahna wudu. Bahkan Rasulullah walaupun tidak batal selalu memperbaharui wudu. Tidak batal tapi wudu lagi lebih baik. Karena itu memperbaharui wudu, lebih kepada hati-hati ya, kehati-hatian. Bahkan ada Rasulullah, sahabat Nabi, dalam kondisi apapun mereka tidak melepaskan wudu. Dan saya dulu punya guru saya walaupun tidak sholat tetap dia berwudu, tiap berwudu. Mereka mana bapak rek wudu, pan pak can sholat, kan baik bapak mah teu sholat ge tetap rek punya wudu, itu luar biasa. Tapi ini hanya menjaga dirinya, tetap urusan wudu urusan sholat ya, tetapi tetap urusan wudu urusan sholat. Itu yang pertama. Tetapi an-naumul kasiru nakidun lil wudu'i, tetapi tidur yang lama dari mulai isya sampai subuh menurut para ulama 5 takarroro fi nafsi sahabi, sebagaimana tetap dalam diri sahabat. Ar-Rawi yang meriwayatkan annan nauma, sesungguhnya tidur yang lama dari mulai isya sampai subuh dianggap naqidun lil wudu, dianggap membatalkan wudu, kecuali kalau tidak tidur ya, dan dia tahu tidak keluar angin. Nah disinilah kita tidak tahu apakah kentut atau tidak, karena dalam keadaan tidur tidak sadar. Alangkah baiknya tetap berwudu dan anggaplah itu batal, karena boleh jadi ketika kita tidur lama banyak sekali
kentutnya yang kita tidak tahu. Jadi ihtiyatnya di situ. Dianggap membatalkan wudu. Yang ketiga, at-thaharatu minal hadasi syartun li sihatis salat. Berwudu, bersuci dari hadas adalah syarat sahnya salat. Dipastikan dengan tidak berwudu maka salat tidak ada karena tidak adanya wudu. Oleh karena itu jangan sampai salat dilakukan tanpa wudu. Maka lebih baik dengan tidur yang cukup panjang berhati-hati, maka berwudulah lebih baik. Bahkan Nabi sendiri walaupun tidak batal Nabi berwudu lagi. Tetapi dalam urusan hukum maka keluar dari dua jalan, baik itu berupa anginnya ataupun berupa bukurnya gitu. Itu adalah membatalkan wudu. Yakhruju minas sabilen, ya. Keluar dari dua jalan, wa huwal baul wal ghaid, yaitu kencing dan berak. Yang keempat, apa yang kita ambil dari hadis ini? Istihbabu ta'khiri sholatil isya an awali waktiha. Anjuran. Ini ada anjuran di sini. Mengakhirkan sholat isya dari awal waktu. Ada yang menyimpulkan kalau sholat isya itu lebih afdol diakhirkan. Nanti ada hadisnya itu. Karena Rasulullah selalu mengakhirkan isya. Banyak hikmah dan faedah diakhirkan isya. Pertama memang Rasulullah menunggu sahabat yang dari rumahnya masing-masing dengan jarak yang cukup jauh untuk datang ke Masjid Nabawi. Ditunggu oleh Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya dengan tenang, ditunggu aja. Sampai ada yang ngantuk menunggunya. Tetapi Rasulullah memang seringkali mengakhirkan sholat isya apabila memang jamaah belum berkumpul. Tetapi di riwayat yang lain Rasulullah ketika umat sudah berkumpul walaupun itu di awal waktu, akhirnya Rasulullah sholat di awal waktu bersama sahabat. Tapi bila ditunggu, bila masih sedikit, Rasul menunggu sahabat untuk berkumpul dulu menjalankan sholat isya. Karena lebih banyak orang yang berjamaah itu lebih besar padilahnya. Makana aksaru fi'lan aksaru fadlan. Bila banyak orang yang mengerjakannya maka banyak padilahnya. Ya tadi situ. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan innahu la waqtuha, sesungguhnya dengan mengakhirkan isya itu adalah waktunya. Jadi waktunya yang paling disenangi itu mentasti isya sebelum jam 12 malam. Laula an asuqo ala umati, andaikan itu tidak memberatkan pada umatku. Andai kata tidak memberatkan kepada umat, inginnya Rasulullah sholat isya itu antara datang awal waktu isya sampai akhir yaitu jam 12, di tengah-tengah itu sangat disukai Rasulullah. Andai kata tidak memberatkan pada umatnya. Namun karena Rasul sayang pada umatnya, maka silakan lakukan sholat isya di awal waktu isya. Ayo orang mah nungguan teh ditungguan teh udah datang. Orang tungguan daun udah datang. Bahkan saya sendiri rasakan untuk ingin sholat di haram itu 2 jam lebih awal datang. Kalau tidak dari awal tidak akan kebagian tempat sholat. Betapa giroh
untuk menjalankan ibadah di sana sangat kuat karena lingkungannya mendukung. Kalau di kita walaupun adanya dikumandangkan dengan sangat keras, bahkan dekat dengan tempat sholatnya, acuh aja. Gironya itu rata-rata umumnya tidak ada giro gitu, untuk menjalankan ibadah. Di sana tidak demikian. Dan itu jadi perbandingan. Kenapa bisa begitu? Bahkan kita pun datang ke sana dengan ongkos yang cukup mahal, ingin sholat di Masjidil Haram yang pahalanya 100.000 lipat, di Nabawi 1.000 lipat, di Aqsa 500 lipat. Mahal juga ongkosnya. Sambil menjalankan umroh, ya begitu. Ini mudah-mudahan harus dipahami dengan baik ya. Kemudian yang kelima, hirsus sahabati sallallahu alaihi wasallam alal baqai fil masjidi intidharon lis salati. Luar biasa ini. Antusias, motivasi, keinginan sahabat Nabi SAW ingin menetap berada di masjid menunggu sholat ya, sambil menunggu sholat isya. Mereka antusias tidak mau keluar dari masjid sebelum sholat isya. Semuanya berada di masjid. Sementara umumnya di kita jangankan menunggu, untuk sholat qobla subuh saja ada yang tidak mau. Baru qomat lalumpatan ngilu sholatna sholat wajib hungkul sholat subuh. Bagaimana dengan qobla subuhnya? Padahal kata Rasulullah kita jelaskan, rok'atal fajri khairum atau rok'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qobla subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah itu kalau orang berbicara tentang fadilah amal harusnya dilakukan yang utama-utamanya. Dan itu kalau di kita kurang motivasi menjalankan yang sunat-sunat ya. Itu yang kadang harus diingatkan kepada siapapun. Jadi orang yang terbaik itu wajib dikerjakan dengan sunat-sunatnya, haram ditinggalkan berikut subat-subatnya. Itu adalah manusia yang disebut as-sabiqun bil khairat. Yang keenam, jawajun nu'asi warrukudi fil masjidi, bolehnya ngantuk dan tidur kecil di masjid, la siyama lintidori sholat, terutama apalagi ketika menunggu waktu sholat. Jadi menunggu waktu sholat kemudian nunutan, enak itu. Tapi awas, jangan enaknya nunutan ketika khutbah, gak boleh. Khutbah mah kudu cingeus. Maksudnya kadang-kadang kalau di Masjidil Haram, kita ada di Masjidil Haram waktu duhur, duduk tidak keluar menunggu waktu asar. Kadang-kadang ada nunutan enak gitu. Itu nggak membatalkan. Atau kita berada di Masjid Haram atau Nabawi waktu maghrib sambil menunggu waktu isya, juga ada ngantuk nunutan, tak membatalkan wudu. Dan kita yakinkan tidak ada angin yang keluar dari bagian yang biasa keluar anginnya. Jadi kesimpulannya, ngantuk, tidur ringan menunggu sholat, terutama sholat isya, tidak membatalkan wudu, kecuali ada yang meyakinkan batalnya,
seperti yakhruju minasabilen, keluar dari dua jalan, wahwal baul al ghaid, yaitu kencing dan berak. Baru di situ kita meyakini batal. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tidur ringan tidak membatalkan wudhu. Ini mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kita bahas satu persatu. Ini masalah hukum sangat penting sekali buat kita semua. Itu barangkali yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya paham akan isi hadis ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.